wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Ibu harap kabar kalian semua baik, sehat, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi rezeki, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan diawalinya pembelajaran kita dengan berdoa, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat kalian serap dengan maksimal dan bermanfaat untuk diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keterkaitan isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah tentang hukum fenomena alam dalam kehidupan. Ibu harap kalian bisa memperhatikan penjelasan dari Ibu supaya kalian bisa memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah nanti Ibu kasih penjelasan, semoga kalian mampu menjelaskan ayat atau menjelaskan isi ayat Quran Surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Kemudian, kalian mampu memberi contoh keterkaitan kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah tentang hukum fenomena alam. Kemudian yang terakhir, semoga kalian mampu menentukan akibat atau dampak positif pengamalan Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kalian perhatikan agar tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai dengan maksimal. Sebelum masuk ke materi, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu gambar tentang gambar fenomena gunung meletus. Ya benar. Gambar pertama yaitu gambar fenomena gunung meletus. Untuk gambar yang kedua yaitu gambar fenomena di mana bumi hancur. Oke, yang selanjutnya gambar tersebut merupakan contoh dari kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang mana yang termasuk kiamat sugro? Ya, yang gunung meletus. Gunung meletus adalah salah satu contoh dari kiamat sugro. Kiamat kubro yaitu kiamat besar, yang mana nanti bumi hancur dan rumah kita hancur, tempat kita hancur, sehingga di mana nanti kita berkumpul lagi, orang yang sudah meninggal nanti dibangkitkan kembali, dikumpulkan di Yaumul Mahsyar atau Yaumul Basyar. Yang selanjutnya, mari kita mulai materi kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita baca terlebih dahulu Quran Surat Al-Qari'ah. Di sini nanti Ibu akan bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian menirukannya. Sudah dipahami ya? Mari kita mulai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu terjemahan dari Quran Surat Al-Qari'ah. Ayat 1 berbunyi, hari kiamat. Ayat kedua, apakah hari kiamat itu? Ayat ketiga, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat keempat, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Yang kelima yaitu, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang berhambur-hamburan. Keenam, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. 7, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. 9, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 10, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? 11, yaitu api yang sangat panas. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjut ke penjelasan tiap ayat dari Quran Surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Al-Qari'ah arti secara bahasa adalah yang mengetuk dengan keras atau bahaya besar. Al-Qari'ah yang dimaksud dalam surat Al-Qari'ah ini adalah peristiwa besar pada hari kiamat. Ayat 1-3 sebagai dalil akan adanya hari kiamat. Pada ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya tentang hari kiamat. Bukan berarti Allah tidak tahu, karena Allah Maha mengetahui. Buktinya, Allah sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu dimaksudkan untuk menarik perhatian kepada orang yang ditanya agar benar-benar memperhatikan terhadap permasalahan yang ditanyakan. Kemudian, pada ayat 4 dan 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada manusia tentang kejadian luar biasa pada alam semesta ini di hari kiamat. Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian, masih ingatkah kalian ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya? Kejadian gempa yang pernah terjadi itu belum seberapa dibandingkan kejadian hari kiamat nanti. Peristiwa hari kiamat juga dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Idza sama'un fatarat
wa idzal kawakibun tasarat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'sirat. Yang artinya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan menjadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Quran Surat Al-Infitor ayat 1-4. Ayat lain yang juga menjelaskan peristiwa hari kiamat adalah Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal hibalu suyirat. Yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Kemudian penjelasan pada ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang menyenangkan fi 'aisyatir radiyah, yaitu jannatun naim, surga yang penuh kenikmatan. Janji ini diberikan kepada orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari amal kejelekannya. Setelah terjadi hari kiamat, manusia akan melalui 3 tahapan, yaitu Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkan manusia dari kubur. Kedua, Yaumul Mahsyar, seperti yang Ibu tadi katakan, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, Yaumul Jaza atau hari pemberian balasan sesuai dengan amal masing-masing. Pada ayat 8-11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan yang akan dialami oleh orang yang memiliki timbangan amal kebaikannya lebih ringan dari kejelekannya. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Kemudian mari kita baca Quran Surat Al-Zalzalah. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan jika nanti terdapat pertanyaan atau kalian belum memahami tentang materi pada hari ini, bisa kalian catat terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian kirim via Google Classroom. Jadi jika pada penjelasan hari ini sampai nanti akhir kalian ada bagian yang belum dipahami, silakan bisa kalian tuliskan, kemudian kalian kirim via Google Classroom. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke dalam Quran Surat Al-Zalzalah. Sama seperti tadi surat Al-Qari'ah, Ibu baca terlebih dahulu, kemudian kalian menirukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha Yauma idin yasudurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Oke, kita masuk ke terjemahan Quran Surat Al-Zalzalah. Quran Surat Al-Zalzalah memiliki arti yaitu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat,
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, "Mengapa bumi menjadi begini?" Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kita masuk ke dalam penjelasan tiap ayat. Surat Az-Zalzalah termasuk surat Madaniyah. Zalzalah berarti goncangan yang dahsyat. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan peristiwa pada hari kiamat, yaitu 1. Fenomena hancurnya alam semesta. 2. Kepanikan manusia pada hari kiamat. 3. Dibangkitkan manusia dari kubur untuk dihisab. Kemudian yang terakhir, pemberian balasan sesuai amal perbuatannya. Kemudian ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang fenomena hancurnya alam semesta, yaitu diawali dengan goncangan bumi yang sangat dahsyat. Kemudian segala isi bumi dikeluarkan. Pada ayat 3 dijelaskan kepanikan manusia sehingga mereka saling bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Kemudian dijelaskan pula dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepanikan manusia pada hari kiamat sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin himalaha wa taron nasi sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Artinya, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat kerasnya. Pada ayat 4 dan 5 mengisyaratkan bahwa fenomena alam yang sangat dahsyat dan mengerikan itu tidak lain adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tak seorang pun mampu menolaknya. Ayat 6 menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti, manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan akan diperlihatkan semua amal perbuatannya. Ayat 7 dan 8 menjelaskan tentang balasan yang akan diterima manusia sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing, yaitu yang pertama, balasan kenikmatan syurga bagi yang berbuat kebaikan, balas siksa neraka bagi yang berbuat kejelekan. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan kandungan surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah tentang hukum fenomena alam. Yang pertama, Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah meskipun secara bahasa memiliki arti yang berbeda, Al-Qari'ah yaitu bahaya besar, sedangkan Al-Zalzalah guncangan yang dahsyat, tetapi pengertian yang dimaksud sama, yaitu tentang hari kiamat. Kemudian Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah sama-sama menjelaskan tentang fenomena hancurnya alam semesta.
Al-Qari'ah pada ayat 5, gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Zalzalah pada ayat 1 sampai 2. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah sama-sama menjelaskan tentang kepanikan manusia pada hari kiamat. Yaitu Al-Qari'ah pada ayat 4. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Pada surat Al-Zalzalah terdapat pada ayat 3, yaitu dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Kemudian surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah sama-sama menjelaskan tentang balasan surga bagi yang berakhlak baik dan siksa bagi yang beramal jelek. Dalam Quran surat Al-Qari'ah dijelaskan pada ayat 6 sampai 9. Pada surat Al-Qari'ah dijelaskan pada ayat 6 sampai 9, sedangkan dalam surat Al-Zalzalah dijelaskan pada ayat 7 sampai 8. Untuk selanjutnya yaitu menerapkan kandungan surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah dalam fenomena kehidupan sehari-hari dan akibatnya. Setelah kita mempelajari surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai berikut ini. 1. Meyakini bahwa alam ini suatu saat akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, kita berhati-hati dalam berbuat, karena semua amal manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Semua fenomena alam terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian akan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, lebih bersemangat dalam beribadah, beramal, berhati-hati dalam bergaul, dan menjauhkan diri dari pergaulan yang tercela. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak bertemu dengan hari kiamat. Selanjutnya, akibat atau dampak positif pengamalan surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan dari Ibu sudah sampai di penghujung. Untuk bagian akibat atau dampak positif pengamalan surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok masing-masing. Untuk hasil diskusi nanti bisa kalian kumpulkan di Google Classroom. Sampai sini semoga kalian bisa memahaminya. Untuk tugas selanjutnya yaitu silakan diskusikan akibat atau dampak positif pengamalan surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk tugas selanjutnya, tugas tambahan untuk pengambilan nilai praktik, silahkan tugas kalian yaitu membuat resum hikmah dari pengamalan Quran surat Al-Qari'ah dan Quran surat Al-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk hasil resum, silakan kalian presentasikan via video. Kalian membuat video dengan kalian mempresentasikan hasil resum kalian. Kemudian video tersebut kalian upload di Google Classroom juga. Jadi nanti Ibu akan sediakan 3 forum di Google Classroom. Yang pertama yaitu forum untuk pertanyaan kalian. Jika kalian masih ada yang belum dipahami, silahkan kalian bisa tanyakan di forum Google Classroom yang tentang pertanyaan. Kemudian forum yang kedua yaitu berisi tentang hasil diskusi tiap kelompok.
Kemudian untuk nilai praktik individu, Ibu akan ambil dari video kalian mempresentasikan hasil resume kalian mengenai hikmah dari pengamalan Quran Surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Semoga sampai sini untuk tugasnya kalian paham. Untuk waktunya sampai pertemuan minggu depan, jadi cukup lama untuk pengerjaan tugasnya. Ibu harap kalian bisa mengerjakan dengan maksimal dan hasilnya pun memuaskan. Sekian dari Ibu. Materi sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, karena waktunya cukup lama, 1 minggu, jangan sampai kalian lalai. Silakan kalian kerjakan semaksimal mungkin agar nilai kalian pun maksimal. Gitu dari Ibu. Banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.